Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil muzahidin at-tahirin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'lamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita sampai saat sekarang ini Allah masih memberi kesempatan untuk dapat melanjutkan sisa perjalanan hidup kita. Semoga seluruh amal ibadah yang telah kita perbuat sampai detik saat sekarang ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan panutan alam kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, sahabat-sahabat di mana saja berada, marilah kita buka kitab suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-208. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Dari ungkapan firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-208 ini mengingatkan kepada umat manusia yang sudah masuk ke dalam agama Islam untuk tidak ragu-ragu lagi, masuklah keseluruhan ajaran agama Islam yang kita anut sampai detik saat sekarang ini. Di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat ke-85 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Shadaqallahul azim. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Dari dua ayat suci Al-Quran yang difirmankan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran, marilah kita untuk dapat menghayati, mengingatkannya, untuk dijadikan sebagai akidah di dalam keislaman kita. Akidah termasuk kata yang mempunyai arti ganda, yang pada dasarnya mengandung pengertian teguh. Akidah dapat berarti ikatan buhul, tegas, yakin, perjanjian, dan ikutan. Bila digabungkan kata akidah dengan kata Islam, maka itu berarti keteguhan ikatan dengan buhul yang kuat, tegas, dan penuh keyakinan akan kebenaran Islam, serta berjanji di dalam hati untuk mengikuti semua peraturan Islam itu. Kenyataan seperti ini dapat disimpulkan apabila menghayati serta memahami dua kalimat syahadat, dua kalimat kesaksian yang menegaskan tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Kedua kalimat sumpah kesaksian itu menurut para ulama ahli sejak dahulu kala senantiasa mereka tegaskan untuk diucapkan dengan lidah, dibenarkan dengan hati,
dan dilaksanakan dengan perbuatan. Dengan dua kalimat syahadat itu, maka siapa yang telah mengucapkannya dengan lidahnya, lalu ia benarkan dengan sepenuh hatinya, kemudian berusaha melaksanakan ketentuan-ketentuan kedua syahadat itu, maka mulailah seseorang itu berakidah Islam, termasuk orang-orang yang telah beriman akan kebenaran Islam. Antara akidah dan iman ada semacam kesamaan. Sebagian orang berusaha membedakan pemahaman keduanya, dan sebagian lain menyamakan saja pengertian dari keduanya. Ada yang menganggap akidah itu lebih luas dari iman. Sama atau tidaknya pengertian akidah dan iman itu, kita harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan sebelum itu kita perlu melihat secara arti bahasa. Iman itu berarti yakin, benar, tunduk, mau, jujur, dan bila diuraikan iman itu, maka ia dapat berarti keyakinan yang benar dengan pengakuan yang jujur untuk tunduk sepenuhnya kepada peraturan yang diyakini itu. Dan bila keyakinan ini dikatakan oleh seseorang muslim, maka berarti yakin akan Islam sebagai satu-satunya agama yang benar, serta tunduk sepenuhnya kepada peraturan Islam, jujur dalam semua keadaan, hingga ia berhak mendapatkan keamanan dari Allah di dunia dan di akhirat. Akidah Islam memberikan arti dan pemohonan terhadap keyakinan yang teguh di dalam hati, dengan janji untuk melaksanakan semua peraturan Islam secara tegas dan mengikuti ajaran Islam dengan segala konsekuensinya. Sementara iman adalah keyakinan terhadap kebenaran Islam serta tunduk terhadap semua peraturannya, dan dengan pengakuan yang jujur serta amal yang benar akan memberikan keamanan di dunia dan di akhirat. Dengan demikian dapat saja dipahamkan bahwa akidah Islam itu adalah imannya Islam, karena kedua-duanya menempati hati dengan keyakinan teguh akan kebenaran ajaran Islam. Bila seseorang telah berakidah Islam, berkeyakinan dengan keyakinan Islam, maka ia pun telah membuhulkan iman di dalam hatinya, serta berusaha mewujudkan keyakinan atau akidahnya itu berupa usaha dan perbuatan yang baik, sesuai dengan tingkat imannya, selaras dengan kehendak akidah itu sendiri. Akidah Islam tegak di atas landasan tauhid, yaitu iman akan keesaan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang wajib dipatuhi dalam semua keadaan, waktu, dan tempat. Dengan dasar tauhid, akidah Islam meyakini bahwa Allah itu esa pada zatnya, tiada zat apapun yang menyerupai zat Allah. Akidah Islam mengimani bahwa Allah itu esa pada sifatnya, yaitu bahwa tiada sesuatu apapun yang menyerupai sifat Allah. Akidah Islam menegaskan bahwa Allah itu esa dalam perbuatannya, yaitu tak satu pun perbuatan makhluk yang menyerupai perbuatan Allah. Dengan dasar tauhid itu, maka akidah Islam meletakkan kerangka pokok iman, yaitu pertama, iman bahwa Allah itu ada dan satu-satunya yang wajib adanya. Dua, iman dengan malaikat-malaikat Allah yang menjadi abdi dan pesuruhnya. Dan yang ketiga, iman dengan kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Dan yang keempat, iman terhadap para nabi dan rasul-rasulnya. Dan yang kelima, iman dengan qada dan qadar Allah, yaitu keputusan dan ketentuan bahwa baik dan buruk itu adalah datangnya dari Allah.
Dan yang keenam, iman akan datangnya hari kiamat, hari pembalasan atas perbuatan di dunia ini. Akidah Islam bukanlah suatu kesimpulan yang datang dari hasil pemikiran seseorang. Ia bukan acuan falsafah manusia tentang alam dan kehidupan dengan segala kandungan rahasianya. Akidah Islam adalah kesimpulan, bimbingan, dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, tidak semua keyakinan yang dikaitkan dengan Islam dapat dikatakan sebagai akidah Islam selama keyakinan itu tidak atas pedoman dari Allah dan Rasul-Nya yang disimpulkan di dalam Al-Quran dan disunahkan Muhammad SAW sebagai contoh. Ada sementara kalangan orang Islam yang di dalam beribadat kepada Allah meyakinkan dirinya telah bersatu dengan Allah. Ia merasakan satu bentuk kelezatan dengan meyakinkan perasaannya yang telah menyatu dengan zat Allah. Hal ini bukanlah akidah Islam tetapi akidah perorangan yang berada di luar Islam. Atau ada orang yang menguraikan kalimat la ilaha illallah dengan arti tiada Tuhan selain Tuhan. Keyakinan seperti ini pun dasarnya bukan Islami tetapi hasil pemikiran seseorang yang jelas tidak termasuk dalam ajaran akidah Islam. Karena di dalam Al-Quran sudah ditegaskan bahwa arti la ilaha illallah itu ialah tiada Tuhan selain Allah, sebagaimana disebutkan di beberapa surat dalam Al-Quran, khususnya pada surat Muhammad ayat ke-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mashwakum. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu. Pedoman akidah Islam dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana seseorang ketika memeluk Islam, ia wajib mengucapkan janji, sumpah, kesaksian bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Dengan sumpah kesaksian itu, akidah seseorang tentang Islam harus senantiasa dalam bimbingan Al-Quran dan Sunnah, harus kedua-duanya. Menguraikan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah dalam kaitan akidah, perbuatan itu adalah perbuatan sesat dan telah keluar dari akidah Islam. Masalah-masalah akidah jauh berbeda dengan syariat, di mana yang belakang ini dalam beberapa hal tempat elastis mengikuti keadaan, tetapi akidah menghendaki keteguhan, ketegasan, dan kejujuran hati. Seseorang dapat saja berbuat atau berkata yang lahirnya sudah membawa kekafiran, tetapi karena hatinya tetap yakin dan kebenaran ajaran Islam, maka ia tetap seorang yang beriman. Sebaliknya, seorang yang secara lahir berkata dan berbuat dengan ajaran Islam, tetapi ia ragu dan tidak yakin akan kebenaran Islam, maka ia adalah kafir atau munafik. Dan yang diharapkan dari akidah Islam seseorang ialah berkata, berbuat, dan berpikir secara Islam, dan ia meyakini sungguh-sungguh bahwa Islam itu satu-satunya kebenaran, dan sumber kebenaran itu hanya Allah saja. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat ke-29, yang artinya,
Dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Mudah-mudahan kita sebagai umat muslim yang sampai saat sekarang ini tetap istiqomah melaksanakan perintah-perintah Allah dan diberi kemampuan untuk meninggalkan dari segala macam apa saja bentuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.